Selamat pagi saudara-saudara. Kami dari Layanan Psikologi Universitas Teknologi Nusantara yang akan bekerjasama dengan dalam pemeriksaan psikologi dengan saudara. Hari ini akan dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap saudara yang sering disebut sebagai psikotes. Sebenarnya hal itu bukan merupakan suatu tes karena tidak ada pengertian lulus atau tidak lulus. Tujuan pemeriksaan psikologi ini adalah dalam rangka praktikum mata kuliah asesmen psikologi, sehingga kami mohon kesediaan saudara untuk mengerjakannya secara optimal, agar kami dapat membantu saudara sebaik-baiknya. Persoalan yang akan disajikan beraneka ragam, ada yang berupa kalimat, hitungan, menggambar, dan sebagainya. Namun semuanya akan dijelaskan terlebih dahulu, sehingga saudara akan dapat mengerjakannya dengan baik. Saudara tidak perlu merasa khawatir karena untuk pemeriksaan psikologi ini tidak diperlukan persiapan apa-apa. Pada dasarnya, setiap orang akan dapat mengerjakannya dengan baik. Yang penting, dengarkan baik-baik petunjuk yang akan diberikan. Kerjakanlah apa yang diperintahkan saja, jangan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Jika belum memahami petunjuknya, hanyalah pada saat kesempatan bertanya diberikan, sebelum saudara dilepas untuk mengerjakannya. Waktu untuk mengerjakan dibatasi, namun batas waktunya ada yang tidak diberitahukan kepada saudara. Oleh karena itu, kami harap saudara bekerja secara efisien. Karena kita bekerja dalam kelompok, maka kita akan mulai pada saat yang sama dan selesai bersama-sama pula. Jangan ada yang mendahului mulai, tetapi juga jangan ada yang masih tetap bekerja setelah aba-aba berhenti diberikan. Saudara boleh menggunakan pulpen, kecuali pada tes tertentu kami akan meminta saudara menggunakan pensil yang kami pinjamkan. Tidak diperkenankan menggunakan penggaris maupun penghapus. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, marilah kita mulai dengan mengisi lembar riwayat hidup. Ya, dalam lembar riwayat hidup, pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah pulpen saudara. Mari kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan saudara, kemudian lanjutkan dengan tanggal pemeriksaan, yakni tanggal hari ini, tanggal 16 Oktober 2025. Kemudian isilah nama lengkap saudara dengan huruf kapital dan tidak boleh disingkat. Jadi kalau nama saudara Z, Mazia harus ditulis dengan lengkap, misalnya Zia Maziatul Arubiyah. Silahkan dituliskan. Selanjutnya, isilah tempat tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jangan sampai salah tahun kelahiran, bukan tahun 2014. Untuk jenis kelamin, coret yang tidak perlu. Agama diisilah dengan agama saudara. Suku bangsa isilah dengan suku bangsa saudara, bukan Indonesia. Jumlah anak diisi jika saudara sudah memiliki anak, jika belum dikosongkan saja. Alamat diisi dengan alamat lengkap saudara sesuai dengan alamat domisili saudara saat ini beserta dengan nomor telepon yang dapat dihubungi. Nama ayah isilah dengan nama lengkap ayah. Jika ayah sudah meninggal, tulislah di dalam kurung almarhum di belakang nama ayah. Pekerjaan isilah dengan pekerjaan ayah saat ini. Jika ayah sudah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah. Alamat ayah jika sama dengan saudara, cukup ditulis idem saja. Jika beda alamat, tulislah alamat ayah secara lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya jika ada. Jika ayah telah meninggal, alamatnya dikosongkan saja. Nama ibu isilah sama dengan identitas ayah di atas. Identitas pasangan isilah sama dengan identitas ayah di atas. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan kembali. Di bawah ini ada garis, terdapat beberapa judul yang berbeda. Satu, pendidikan. Sejajar dengan SD atau sekolah dasar, tulislah nama sekolah dasar saudara apa, tempat atau kota di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Untuk selanjutnya sama dengan yang di atas. Untuk jurusan silakan saudara tulis dengan jurusan yang saudara ambil, SMU, universitas, atau akademi. Kemudian kursus upgrading, apabila saudara pernah mengikuti kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah diikuti. Macam kursusnya apa, misalnya magnetik, tata buku, komputer, programming, bahasa Inggris, dan sebagainya. Tempat kursus yaitu kota di mana kursus itu diselenggarakan, lamanya kursus, berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan instansi penyelenggaranya siapa, misalnya Lembaga Erlangga, Ganesha Operation, dan sebagainya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, silahkan diberi tanda skip.
Kemudian yang ketiga, pengalaman bekerja bagi saudara yang pernah bekerja pada sesuai instansi tertentu. Tulislah pengalaman kerja yang penting saja, nama instansi, tempat saudara bekerja, tempat atau kotanya di mana, jabatan saudara apa dan lamanya bekerja, berapa bulan pada tahun berapa atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, silahkan diberi tanda strip. Organisasi, ya, yang keempat, bagian ini hanya diisi jika saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi di luar sekolah, misalnya pramuka, karang taruna organisasi, olahraga, dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah yang anggotanya otomatis hanya diisi kalau saudara menjabat sebagai pengurus, seperti misalnya pengurus OSIS atau senat mahasiswa dan sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah diikuti. Istilah nama organisasi, kemudian jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Sekarang saudara balik lembar riwayat hidup tersebut, kita akan melanjutkan mengisinya kembali. Yang kelima, olahraga. Di bagian ini ada pengertian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dulu olahraga itu pernah saudara lakukan, tetapi sekarang tidak dilakukan kembali. Silakan saudara tulis semacam olahraganya. Yang keenam, kesenian. Cara mengisi sama dengan nomor 5, olahraga tadi silahkan diisi. Yang ketujuh, kegemaran atau hobi. Tulislah kegemaran atau hobi saudara. Kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang dilakukan di waktu senggang, misalnya membaca, browsing, dan menulis. Menonton jalan-jalan bukanlah merupakan suatu hobi. Yang kedelapan, cita-cita. Yang dimaksud cita-cita adalah bidang atau profesi yang akan saudara geluti di masa yang akan datang. Contohnya dokter, perawat, psikolog. Menjadi anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa bukanlah merupakan satu cita-cita. Jadi istilah dengan sesuatu yang bersifat konkret. Yang ke-9, saya anak ke. Istilah dengan urutan atau posisi saudara dalam keluarga, apakah anak ke-1, 2, 3, atau keberapa. Ya, kolom saudara hanya diisi dengan saudara kandung saja. Saudara tidak termasuk di dalamnya. Yang tuliskan di situ hanya jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Kemudian kolom anak dituliskan jika saudara telah memiliki anak, silakan beri tanda strip. 10. Apakah saudara pernah sakit keras? Nah, pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu saat yang memerlukan perawatan di rumah sakit atau opnam, atau jika dirawat di rumah membutuhkan waktu lebih dari 2 minggu, lingkarilah kata iya. Kalau tidak pernah sakit keras, lingkarilah kata tidak. Kalau pernah sakit keras, jawablah pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara waktu itu dan kapan terjadinya. Cukup dituliskan tahunnya saja. Jika tidak pernah sakit keras, silakan diberikan tanda strip. Yang ke-11, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksudkan dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat atau dampak yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini. Kalau pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak pernah, lingkari kata tidak. Jika pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Kecelakaan apa pada waktu itu? Kapan terjadinya? Cukup tahunnya saja yang dituliskan. Dan apa akibatnya? Kalau tidak pernah mengalami kecelakaan, silakan diberikan tanda strip. Yang ke-12, apakah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkari kata pernah. Kalau tidak pernah, lingkari kata tidak. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Kapan? Ya, cukup tahunnya saja. Tempatnya, cukup kontaknya saja. Dan tujuannya untuk apa? Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk, sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harap dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, silakan diberi tanda strip. Yang ke-13, jika sudah selesai, di bagian kanan bawah silakan dituliskan Jakarta atau kota tempat pemeriksaan psikologi berlangsung, tanggal, bulan, tahun, kemudian saudara bubuhi tanda tangan dan nama lengkap, dan menggunakan huruf kapital. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup telah selesai. Letakkan alat tulis saudara, telitilah kembali isiannya. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong dan dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya.